Aku memilih untuk sendiri karena aku sadar walaupun sendiri adalah hal yang menakutkan bagiku, tapi aku juga gak bisa berbohong bahwa titik kesendirian yang aku pilih sekarang ini adalah titik di mana diriku itu benar-benar berkembang. Ini adalah titik di mana aku merasa aku mengetahui hal-hal yang tidak aku ketahui tentang diriku sebelumnya. Aku juga tahu bahwa gak semua orang suka sendiri. Bahkan aku pun kalau mau jujur, aku juga suka sendiri. Aku malahan bisa dibilang ini adalah hal yang paling aku takutkan, yaitu adalah sendiri. Aku kadang merasa kalau kayak sendiri itu sangat-sangat menyeramkan seperti ini. Aku lagi di perantauan ya, gak ada siapapun di sini. Ya ini adalah tempat pribadiku, tempat juga aku nyaman. Tapi aku juga sadar bahwa di titik kita sendiri, yaitu sekarang ini, di titik diriku sendiri, ini adalah titik yang sangat-sangat bagus untuk aku membangun rumah yang paling nyaman dalam diriku, dalam pikiranku, dan juga dalam kesadaranku. Aku kadang setiap kali di keramaian, aku merasa kalau aku itu gak ada bagian dalam keramaian itu. Dan juga aku gak pernah menemukan diriku sendiri dalam setiap keramaian yang pernah aku bangun sebelumnya. Dan juga itu membuat aku sadar bahwa sebuah kesendirian yang sedang aku jalani saat ini itu adalah sebuah titik yang dimana penciptaku, Tuhanku juga memiliki rencana supaya aku benar-benar sadar bahwa sebelum aku memulai dengan orang lain juga, kedepannya aku harus memulai dulu dengan diriku sendiri. Ya ini adalah sebuah hal yang kadang kita sebagai manusia juga kadang menolak hal ini. Tapi ini benar-benar harus kita lewati karena sungguh titik evaluasi dan juga titik aku sadar banyak kurangnya aku itu di mana aku itu sendiri, di titik aku itu sendiri. Aku jadi sadar bahwa dulu aku orangnya seperti ini, dulu aku orangnya seperti itu. Tapi ketika aku sendiri, aku jadi sadar dan aku jadi bisa menerima bahwa aku itu ternyata memang sekurang itu. Titik ini juga walaupun emang agak seram, agak ya sepi, kadang aku ngerasa kesepian, tapi di titik ini juga aku merasa bahwa aku itu sedang menempa diriku sendiri. Juga titik kesendirian ini adalah sebuah, kadang aku rasa sakit, tapi aku salah satu orang yang percaya bahwa rasa sakit itu ada emang selain untuk membuat kita itu sadar bahwa gak selamanya titik enak yang kita sedang nikmati saat ini itu akan membuat kita bertumbuh, bukan. Dan juga dengan sendiri ini aku juga jadi lebih banyak belajar bahwa terkadang hanya aku gitu yang betul-betul paham dengan diriku sendiri. Even orang tua sekalipun kadang memang memahami kita. Dan kalau kayak dalam kasusku, orang tuaku itu kadang mereka, aku gak bisa menyalahi mereka, tapi aku tahu mereka juga masih manusia dan mereka masih terbatas. Mereka hidup dengan trauma mereka masing-masing, dan juga itu adalah pertama kalinya mereka menjadi orang tua. Jadi aku tidak bisa juga menyalahkan mereka. Tapi seperti yang aku bilang, dimana kesendirian ini mengajarkan kita untuk membangun sisi paling kokoh dalam diri kita, yang dimana nantinya di saat semua sudah betul-betul kita bangun, di saat semua kesendirian ini betul-betul kita jalani, yang dimana secara sadar atau tidak sadar kalian akan menjadi pribadi yang paling kokoh. Kalian tidak perlu membutuhkan siapapun untuk kalian berdiri di atas tumpuan kaki kalian. Kalian tidak butuh validasi orang, kalian tidak butuh tepuk tangan orang untuk berdiri lebih kuat daripada yang lain. Aku percaya bahwa titik sendiri ini juga ada bukan semata-mata untuk membuat kita merasa gak enak doang. Kadang aku juga tetap ada rasa nyaman di saat lagi sendiri. Contohnya yang paling sering aku lakukan ketika aku sendiri itu adalah ya kadang belajar, ya karena aku juga anak kuliahan. Tapi yang paling sering itu ya, aku belajar sering kok, tapi yang paling sering itu aku itu suka banget merapihkan tempat tidur, merapihkan meja belajar, ataupun merapihkan tempat kamarku sekarang, yang dimana
aku jadi tahu bahwa betapa pentingnya ruangan yang bersih untuk pertumbuhan pemikiran dan juga pertumbuhan mentalku secara tiap hari dan juga konsisten. Dan ya, aku juga ingin bilang bahwa dari beberapa hal buruk yang aku bilang, walaupun aku takut untuk sendiri, tetap titik sendiri ini punya seninya, yaitu aku ingin bilang ini titik indahnya. Ya, aku itu pas waktu mau merantau pertama kali, aku ngerasa aku gak akan bisa kayak mau pesan tiket pesawat, mau boardingnya gimana. Aku kan ada ketakutan kalau kayak nanti ketinggalan pesawat gitu. Tapi ternyata aku bisa. Aku jalan itu dan ternyata aku bisa. Aku bisa duduk sendiri di pesawat. Aku bisa angkat barang-barangku sendiri. Aku bisa pesan taksi untuk diriku sendiri pulang. Dan aku bisa gitu. Aku bisa mesan makanan kesukaanku sendiri. Aku bisa duduk sendiri. Kadang kalau kayak aku pengen me time, aku sering duduk di, paling suka ya di tepi laut atau enggak di tepi danau. Itu sendiri. Tapi itu gak seburuk itu. Aku ngerasa sebuah ketenangan di mana aku sering melontarkan beberapa pertanyaan ke diriku sendiri. Apakah aku masih kurang di bagian sini, dan hal apa yang harus aku improve untuk diriku sendiri. Ada juga kata-kata dari filsuf namanya si Sokratos ya, Skoratos, nggak tahu aku punya. Dia itu adalah salah satu filsuf. Intinya inisial itu S, Skortas aku udah lupa namanya. Yang dimana dia memaparkan bahwa titik kebijaksanaan itu adalah dimana kita sadar bahwa kita itu masih kurang dalam pengetahuan. Dan ya, di saat kalian sendiri, kalian juga akan sadar bahwa betapa kurangnya kita ini sebelum betul-betul kita memulai nantinya. Dimana buat kayak kasus teman-teman, mungkin kedepannya kalian akan memulai sesuatu yang baru, yang mungkin dengan pasangan kalian ataupun dengan lingkungan yang baru. Ya jelas, sebelum betul-betul kita memulai sesuatu, kita juga harus selesai dong dari dapurnya. Kita harus juga selesai dong dari diri kita. Jadi ya, itu adalah hal yang indah ketika aku sendiri. Dan juga sebuah kesimpulan yang bisa aku dapat tentang kesendirian adalah dimana kita sendiri itu ibaratkan juga, kalau kayak kalian gak punya pemikiran yang kayak terarah soal kesendirian ini bisa juga jadi pedang bermata dua ya. Karena ya misalnya kalau kayak kalian merasa aku tersiksa di titik sendiri ini, ya jelas itu akan membuat kalian cepat-cepat gitu mencari seseorang, dan itu bakal ngelukai kalian juga nantinya. Soalnya itu kembali lagi dimana kita belum selesai ke diri kita sendiri, tapi kita udah mulai lagi dengan orang baru. Kadang beberapa menurutku pasangan-pasangan itu sebenarnya bukan seberapa saling kalian membutuhkan untuk hubungan kalian bertahan, tapi seberapa sering kalian mengerti satu sama lain. Seberapa sering kalian mengerti bahwa kenapa pasangan kalian kekurangan di sini. Jadi yang kesimpulanku dapat juga, kita harus mengatur pikiran kita, mindset kita tentang kesendirian, bahwa paling bagus, paling tepat untuk kita mengeksplor hal-hal yang belum pernah kita eksplor sebelumnya. Seperti kita mencoba hobi baru. Aku dengan kesendirianku sekarang, aku mencoba banyak hobi baru. Jadi itu aku juga berhasil membangun salah satu habit baru dan hobi baru juga tentunya, yaitu dari aku suka membaca buku dan aku suka journaling. Dan itu adalah titik dimana gak pernah aku terpikirkan. Mungkin kalau kayak aku kembali ke titik 3 tahun sebelumnya, aku gak akan pernah terpikirkan kalau kayak aku itu akan suka membaca ataupun akan suka menulis. Tapi itulah titik indahnya. Aku pun jadi sadar bahwa titik sendiri ini adalah titik yang paling tepat untuk kita betul-betul mengeksplor hal yang belum pernah kita dapatkan dan kita rasakan sebelumnya. Jadi buat kalian teman-teman, kalau masih kadang ngerasa aku sendiri dan kayak aku itu gak bisa apa-apa kalau sendiri, kalian belum coba, kalian belum melangkah. Aku pun di titik yang tadi, seperti yang aku bilang, aku takut banget sebenarnya naik pesawat. Aku takut pesan tiketnya, gak tahu kenapa, itu sebuah ketakutan yang kadang aneh. Tapi di titik aku harus ngerantau, aku harus datang di kota ini, aku mencoba, aku langkah aja, aku melangkah karena aku tahu semua ini tidak akan ada apa-apanya. Bahkan ada satu quotes yang pernah aku baca, aku lupa di buku apa. Di titik kalian melangkah, di situ masih ada misteri, tapi misteri itu layak untuk kalian cari tahu sendiri. Jadi jangan takut untuk buat first step kalian. Aku percaya kalian pasti bisa, karena
Yap, itu titik semua fase manusia. Aku gak bisa bilang kalau kayak aku bisa kalian juga bisa, nggak. Aku gak bisa bilang begitu, karena kita punya kemampuan kita masing-masing. Tapi yang aku pengen tekankan di sini, kadang memang kita akan diperhadapkan dengan fase kita itu akan melangkah. Kita gak ada titik buat ngeliat belakang, ya titik kita cuma di depan aja. Kita nggak bisa belok kiri belok kanan. Yang bisa kita lakukan adalah melangkah. Dan aku yakin kita juga pasti akan menghadapi titik itu. Jadi guys, untuk kesendirian, kalian jangan menganggap kesendirian ini hal yang buruk, tapi gunakanlah kesendirian ini sebagai senjata kalian, sebagai sebuah kesadaran bahwa ini waktu yang tepat untuk aku belajar, ini waktu yang tepat untuk aku menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ya, aku punya beberapa kata-kata terakhir sebelum aku mengakhiri video ini. Sungguh senang bisa sharing-sharing dengan kalian dan juga deep talk dengan kalian. Nggak semua orang punya waktu dengan kita. Kita harus bisa merakit diri kita sendiri, karena nggak semua orang betul-betul punya momen dengan kita selamanya. Jadi kita harus menjadi tempat ternyaman untuk diri kita sendiri, dan itu dimulai juga dengan diri kita sendiri. Itu dimulai bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Oke, terima kasih guys buat yang sudah nonton video ini. Aku lupa mengenalkan nama aku Glenn. Dan buat kalian yang mencari konten-konten YouTube tentang long life development, karakter development, mungkin konten ini konten yang pas untuk kalian. Terima kasih guys. Peace.